Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Putri Ningtyas. Saya dari semester 6 Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah semiotik. Di sini saya akan membahas tentang teori semiotika. Yang pertama ada teori semiotika Ferdinand de Saussure. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure ini memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama, signifan dan signifi. Konsep pertama adalah signifan dan signifi, yang menurut Saussure merupakan komponen pembentuk tanda dan tidak bisa dipisahkan peranan satu sama lain. Signifan atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran seperti citra bunyi, gambaran visual, dan sebagainya. Sedangkan signifi atau yang disebut juga signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang kita tangkap. Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure ini, perumpamaan bisa dianalogikan dengan kata dan benda, misalnya pintu. Pintu secara signifan merupakan komponen dari kumpulan huruf, yaitu PINTU. Sedangkan secara signifi dapat dipahami sebagai sesuatu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, kombinasi dari signifan dan signifi ini yang kemudian membentuk tanda atas pintu, bukan sekedar benda mati yang digunakan oleh manusia. Nah, konsep dari Ferdinand de Saussure yang kedua adalah language and parole. Konsep ini membahas dalam aspek bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu language and parole. Language adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada saat waktu tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah sinkronik dan diakronik. Konsep yang ketiga ini mengenai telaah bahasa yang dibagi oleh Saussure menjadi dua, yaitu sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Masih dari Ferdinand Saussure, yaitu sintegmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Konsep semiologi Saussure yang terakhir ini adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintegmatik, asosiatif, atau paradigmatik. Sintegmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan, sedangkan asosiatif atau paradigmatik menjelaskan hubungan antara unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lainnya yang bersangkutan, yang mana telah nampak dalam bahasa tapi tidak muncul dalam susunan kalimat. Nah, teori semiotika yang kedua ini dari teori semiotik Charles Sanders Peirce. Teori semiotik Peirce ini adalah catatan tentang penandaan representasi, referensi, dan makna. Peirce memperlakukan teori tanda sebagai pusat karyanya pada logika sebagai media untuk penyelidikan dan proses penemuan ilmiah. Bahkan sebagai salah satu cara yang mungkin untuk membuktikan pragmatismenya, pentingnya dalam filosofi Peirce karena tidak bisa ditaksir terlalu tinggi. Nah, dalam berbicara tentang tanda sebagai elemen penandaan, maka ia lebih tepat berbicara tentang tanda yang disempurnakan pada elemen-elemen yang paling penting bagi fungsinya sebagai penanda. Peirce menggunakan banyak istilah untuk elemen penanda, termasuk tanda, representasi, dan tanah. Di sini kita akan merujuk pada elemen tanda yang bertanggung jawab atas signifikasi sebagai kendaraan tanda.
Nah, teori semiotik yang ketiga adalah dari teori semiotik Roland Barthes. Teori semiotik ini memiliki 3 konsep. Yang pertama, menurut Barthes, yang pertama itu signification, dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain. Dalam arti bahwa signified diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signified. Misalnya, kita ambil kata kucing. Ketika kita mengintegrasikan signified kucing dengan signifiednya hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Yang kedua dari konsep dari Roland Barthes ini adalah denotation dan connotation. Denotation dan connotation ini adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signified. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signified, yaitu denotative signified dan connotative signified. Denotasi dan konotasi selalu digambarkan dengan istilah level of referencement atau level of meaning. Nah, denotation adalah order of signification yang pertama. Pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atas sebuah signifier dan sebuah signified. Dalam artian, denotation merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal, bersifat tetap, dan memiliki makna kamus sebuah kata secara ideal dan telah disepakati secara universal. Sedangkan connotation adalah order of signification yang kedua yang berisi perubahan makna kata secara asosiatif. Menurut Barthes, hal ini hanya berlaku pada tataran teoritis. Pada tataran praktis, membatasi makna ke dalam sebuah denotatif akan sangat sulit karena tanda selalu meninggalkan jejak makna dari konteks sebelumnya. Nah, yang terakhir, pada bagian terakhir ini dari bukunya yang berjudul Mythologis, Roland Barthes mengkombinasikan beberapa contoh kasus ke dalam sebuah satu teori yang diramu melalui tulisan yang berjudul Myth Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Ia juga menganalisis proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang khusus. Nah, sekarang adalah konsep semiotika yang keempat dari teori semiotika, yaitu tokoh Umberto Eco. Menyebut Umberto Eco sebagai ahli semiotik yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling komprehensif dan kontemporer. Nah, menurut Lee John, teori Eco ini penting karena ia mengintegrasikan teori-teori semiotik sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih mendalam. Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajahi hutan dan ingin memutuskan perhatian pada modifikasi sistem tanda. Nah, Eco kemudian mengubah konsep menjadi konsep fungsi tanda. Eco juga menyimpulkan bahwa satu tanda bukanlah entititas semiotik dan dapat ditawar, melainkan satu tempat pertemuan bagi unsur-unsur independen yang berasal dari dua sistem berbeda dari dua tingkat yang berbeda. Nah, ungkapan dan isi bertemu atas dasar hubungan pengkodaan. Eco menggunakan kode S untuk menunjukkan kode yang dipakai yang paling radikal, tidak berfungsi secara linguistik. Kode S bersifat denotatif bila suatu pernyataan
bisa dipahami secara harfiah atau konotatif bisa bila tampak kode lain dalam pernyataan yang sama. Ya, masih dalam teori semiotik, di sini yang kelima yaitu dari Michel Rivet. Dari Michel Rivet ini memiliki 4 konsep. Yang pertama adalah ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Ciri penting puisi menurut Michel adalah puisi mengekspresikan konsep-konsep dan benda-benda secara tidak langsung. Sederhananya, puisi itu mengatakan satu hal yang dengan maksud hal lain. Hal inilah yang membedakan puisi dari bahasa pada umumnya. Nah, puisi mempunyai cara khusus dalam membawakan maknanya. Bahasa puisi bersifat semiotik, sedangkan bahasa sehari-hari bersifat mimetik. Ketidaklangsungan ekspresi puisi terjadi karena adanya pergeseran makna atau displacing. Nah, dan perusakan makna, distorting, juga penciptaan makna, creating. Yang konsep yang kedua dari Michel Rivet ini adalah pembacaan heuristik dan hermeneutik. Manifestasi semiotik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda-tanda dari tingkat mimetik ke tingkat pemaknaan yang lebih tinggi. Proses semiotik pada dasarnya terjadi di dalam pemikiran pembaca sebagai hasil dari pembacaan tahap kedua. Sebelum mencapai tahap pemaknaan, pembaca harus menghadapi rintangan pada tataran mimetik. Proses decoding karya sastra diawali dengan pembacaan tahap pertama yang dilakukan dari awal hingga akhir tes. Pembacaan tahap pertama ini disebut dengan pembacaan heuristik, sedangkan pembacaan tahap kedua itu disebut sebagai pembacaan humanistik. Nah, yang ketiga dari teori Michel Rivet ini adalah metrik, model, dan varian. Metrik itu bersifat hipotesis dan di dalam struktur teks hanya terlihat sebagai aktualisasi kata-kata. Matriks bisa saja berupa sebuah kata dan dalam hal ini tidak pernah muncul di dalam teks. Matriks selalu diaktualisasikan dengan varian-varian. Nah, bentuk-bentuk varian tersebut diatur aktualisasi primer atau pertama. Kompleksitas teks pada dasarnya tidak lebih sebagai pengembangan matriks. Dengan demikian, matriks merupakan motor atau generator sebuah teks, sedangkan model menentukan tata cara pemerolehannya atau pengembangannya. Nah, maaf tadi seharusnya si Michel Rivet ini punya 4 konsep, dan ini konsep terakhirnya, yaitu hiprogram atau hubungan intertekstual. Nah, untuk memberikan apresiasi atau pemaknaan yang penuh pada karya sastra, sebaiknya karya sastra tersebut disejajarkan dengan karya sastra lain yang menjadi hipogram atau latar belakang terciptanya sebuah karya sastra. Pada dasarnya, sebuah karya sastra merupakan respon terhadap karya sastra lain. Respon itu dapat berupa perlawanan atau penerusan tradisi dari karya sastra sebelumnya. Hipogram merupakan latar penciptaan karya sastra yang dapat berupa keadaan masyarakat, peristiwa dalam sejarah atau alam dan kehidupan yang dialami sastrawan. Menurut Rivet, arti itu dapat ditemukan melalui berbagai bentuk objektivitasnya yang berupa teks. Namun, teks yang menjadi matriks atau hipogram itu sendiri baru bisa ditemukan setelah menemukan makna kebahasaan dari puisi yang bersangkutan. Makna kebahasaan itu adalah makna referensial yang berupa rangkaian ketidakgramatikalan atau ketidaksesuaian antara satuan-satuan kebahasaan yang ada di dalam teks dengan gambaran yang mengenai kenyataan yang diacunya.
Teori semiotik dari tokoh yang terakhir yaitu dari Stephen Todorov. Bagi fenomenologi secara Stephen Todorov, sistem kesastraan yang melahirkan adanya media sekunder itulah yang seharusnya bersifat primer. Sementara bagi hermeneutika serta semiotika, bahasa dengan sistem kebahasaan yang ada tetap merupakan media primer. Kesamaannya, sistem kesastraan itu sama-sama merupakan struktur yang abstrak. Nah, bagi Stephen Todorov, meskipun teks sastra umumnya mengandung struktur abstrak, interpretasi yang diberikan pembaca diharapkan bertolak dari realitas yang ada dalam teks. Biarkanlah teks itu yang berbicara sendiri dan bukan pembacanya, agar setiap teks sastra mampu menjadi deskripsinya sendiri yang paling baik. Hermeneutika sebagai salah satu aliran dalam telaah sastra mengharapkan kehadiran seluruh aspek yang secara kongruen menjadi terbentuknya teks sastra itu sebagai media utama dalam upaya memahami makna teks sastra. Nah, unsur-unsur itu meliputi latar kesejarahan pengarang, unsur sosial budaya, proses kreatif penciptaan, serta dunia yang teori membaca Stephen Todorov diciptakan pengarang lewat teks sastra. Dalam teori membaca model Stephen Todorov disebutkan adanya 3 unsur yang hadir dalam kegiatan membaca. Yang pertama adalah proyeksi, yang kedua adalah komentar, dan yang ketiga adalah puitika. Dalam proyeksi, kegiatan pembaca adalah berusaha memahami unsur-unsur di luar teks, tetapi yang secara kongruen atau secara laras dan bersama-sama menjunjung kehadiran teks. Unsur-unsur itu antara lain meliputi kehidupan pengarang, kehidupan sosial masyarakat yang melatari kehadiran teks sastra, serta sistem konvensi yang dianut pengarangnya. Nah, sekian itu tadi penjelasan dari saya tentang teori semiotika dari beberapa tokoh. Terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Jika kalian suka, bisa di like videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.